Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan yang ke-6. Kita akan membahas tentang historiografi tradisional pada masa Islam. Jika pada pertemuan sebelumnya kita juga membahas historiografi tradisional tapi pada masa Hindu-Buddha, ya. Jadi hari ini kita akan membahas pada masa Islam. Kapan dimulai penulisan historiografi pada masa Islam? Penulisan pada masa Islam dimulai begitu masuknya pengaruh Islam ke Indonesia. Begitu masuknya Islam, muncullah pengaruh di bidang berdirinya kerajaan-kerajaan Islam, kemudian berkembangnya agama Islam, dan munculnya penulisan-penulisan karya sastra yang berunsurkan Islam. Jadi kita lihat dari cirinya, ada 3 ciri historiografi pada masa Islam. Pertama, historiografi pada masa Islam mengandung unsur mitos, ya. Mitos di sini lebih menekankan pada biasanya historiografi pada masa Islam menceritakan tentang seseorang yang mendapatkan wahyu atau mendapatkan kelebihan sehingga memiliki kekuatan atau dianggap lebih. Nah, biasanya ini ditujuannya untuk melegitimasi dari kekuasaan seorang raja. Kemudian yang kedua, historiografi pada masa Islam mengandung unsur kronologi, ya. Ini menceritakan tentang sebuah kerajaan atau seorang raja, biasanya dimulai dari asal usul atau berdirinya sebuah kerajaan dari awal sampai dengan selesai. Kemudian yang ketiga bersifat etnosentris. Etnosentris ini adalah menceritakan tentang etnik tertentu atau daerah-daerah tertentu. Contoh karya sastranya misalnya nanti ada menceritakan tentang Hikayat Aceh. Artinya dia menceritakan tentang daerah-daerah tertentu atau kerajaan-kerajaan tertentu, ya. Kemudian yang kedua, untuk perkembangan penulisannya, ini dimulai dari masuknya Islam ke Indonesia. Begitu masuknya pengaruh Islam di abad ke-7 dan berkembang di abad ke-13, ditandai dengan runtuhnya kerajaan-kerajaan Hindu, salah satunya kerajaan Majapahit, Islam mulai berkembang, ya. Masuknya Islam kemudian mempengaruhi penulisan historiografi Islam. Kalau pada historiografi Hindu-Buddha banyak mencontoh atau mengambil dari India cerita-ceritanya, di historiografi Islam mereka lebih banyak mengambil konsep ke Arab. Nah, kemudian konsep yang ada di masa Hindu-Buddha, konsep dewa raja, itu dihilangkan kemudian diganti menjadi khalifatullah. Kenapa diganti? Karena dalam agama Islam tidak mengenal konsep dewa raja. Islam tidak menyamakan raja dengan Tuhan. Kedudukan raja dengan Tuhan tidak sama. Sedangkan dalam konsep Hindu-Buddha, raja dianggap sebagai utusan dari dewa, ya. Itu untuk perkembangan penulisannya. Sedangkan untuk contoh, ya, contohnya Ibu hanya memberikan 3 contoh. Kalian bisa nanti baca di materi yang Ibu bagikan, ada beberapa contoh lainnya. Contoh yang pertama misalnya Hikayat Raja-Raja Pasai, ya. Ini mengandung unsur kronologis. Nah, berkaitan dengan yang nomor 2. Karena Hikayat Raja-Raja Pasai ini menceritakan tentang berdirinya kerajaan Samudra Pasai dari awal, dari Sultan Malik As-Saleh sampai raja yang terakhir Sultan Malik Az-Zahir, ya. Kemudian yang kedua ada contoh Hikayat Aceh. Ini menceritakan tentang kerajaan Aceh dari berdiri sampai pada raja yang paling berpengaruh adalah Sultan Malik As-Saleh. Maaf, maksud Ibu Sultan Iskandar Muda, ya. Sama yang ketiga, ini ada Babat Tanah Jawa. Sebenarnya hikayat sama babat ini sama saja, nak, ya. Sebuah cerita yang mengandung unsur sejarah. Babat Tanah Jawa ini menceritakan tentang masuknya pengaruh Islam di Pulau Jawa, terutama tentang berdirinya kerajaan Demak yang didirikan oleh Raden Patah, ya. Ini untuk contohnya nanti bisa kalian lihat di materi yang Ibu bagikan. Nah, untuk hari ini kita hanya membahas ini. Untuk kelebihan dan materi selanjutnya historiografi kolonial akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Itu saja, Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.